Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sriwulana Yuningsih, NPM 19321211553. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengukuran resiko. Resiko secara umum ialah bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Orang bijak mengatakan bahwa yang tetap atau pasti terjadi adalah perubahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam mengukur resiko. Probabilitas didefinisikan sebagai frekuensi relatif atau eksak dan juga didefinisikan sebagai limit dari frekuensi relatif. Probabilitas juga akan mendapat dari depan dan belakang. Contohnya, pelemparan sebuah koin adalah 50% jika pelemparan dilakukan dalam jumlah tak terhingga akan diperoleh 50% dari bagian depan dan 50% dari bagian belakang. Adapun yang mendasari dari konsep pengukuran resiko, yang pertama adanya aksioma yang mendasari definisi probabilitas. Yang kedua, probabilitas merupakan aproksima. Yang ketiga, percobaan atau sering disebut trial yang independen. Yang keempat, random atau acak. Yang kelima, peranan event outcome yang independen dan acak atau random. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tafsiran tentang dua macam probabilitas. Probabilitas bervariasi antara 0 dan 1, maka timbul dua penafsiran tentang probabilitas 1 atau 10. Apabila 1 atau 10 dari seluruh gudang yang menghadapi resiko yang sama di seluruh dunia diperkirakan akan terbakar. Yang kedua, apabila gudang tersebut dihadapkan pada kerugian, kebakaran akan terjadi kira-kira dalam 1 sampai 10 dari jumlah tahun ekspor. Di sini masih mengenai tentang tafsiran probabilitas. Tafsiran probabilitas bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya peristiwa yang saling pilah. Yang dimaksud di sini adalah dua peristiwa yang dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Yang kedua, confound event. Confound event adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama. Yang ketiga, yaitu peristiwa bersyarat. Yang dimaksud di sini adalah jika dua peristiwa yang terpisah itu tidak bebas, maka perhitungan comfort probability menjadi lebih rumit. Yang keempat, yaitu peristiwa yang inklusif, di mana peristiwa ini berhadapan dengan dua atau lebih peristiwa yang tidak mempunyai hubungan saling pilah mutually eksklusif, dan kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Jadi secara umum probabilitas dapat diartikan sebagai sebuah peluang sesuatu yang akan terjadi. Akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Ini masuk peristiwa yang saling pilah. Judulnya pengaruh manajemen resiko dan good corporate governance terhadap kelangsungan hidup perusahaan di PT Kawasan Industri Modern Persero.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko berpengaruh sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dengan nilai signifikan 0,001 lebih besar dari 0,05 dengan nilai hitung 3,413 lebih besar dari nilai tabel 1,987. Hal ini membuktikan bahwa HO ditolak dan HA diterima secara mutlak. Manajemen resiko dan good corporate communication juga berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai P hitung 18,828 lebih besar dari V tabel 3,10. Hal tersebut membuktikan bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko dan good corporate governance terhadap kelangsungan hidup perusahaan di PT Kawasan Industri Modern Persero sangatlah berpengaruh. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.